Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berziarah kubur merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi saat ini berziarahlah kalian, karena itu mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang selalu mengingat kematian akan membuat hatinya lembut dan berdampak pada mudahnya menerima hal-hal baik serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran berziarah kubur juga berdampak kepada mayit di dalam kubur. Ia akan mendapatkan kiriman pahala atas doa yang dipanjatkan para peziarah. Lantas, apakah ahli kubur mengetahui orang yang menziarahi dan mendoakannya? Bagaimana keadaan ahli kubur saat ada orang yang menziarahinya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Apakah ahli kubur mengetahui orang yang menziarahi dan mendoakannya? Ziarah kubur merupakan salah satu hal yang sangat didamba-dambakan oleh mayit di dalam kubur. Bagaimana tidak, dengan datangnya seseorang untuk berziarah kubur, sudah pasti mereka akan memanjatkan doa kepada Allah agar ahli kubur diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan kenikmatan, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Tentang apakah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakannya sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Muhammad bin Wasi, ia menyebutkan, "Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tentang masalah ini juga dijelaskan oleh As-Sayuti sebagaimana riwayat Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Razin pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal mu'minin, antum lana salafun, wa nahnu lakum tabaun, wa inna insyaallahu bikum lahikun." Salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur, dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian Abu Razin bertanya kembali, "Memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka mendengar namun tidak bisa menjawab." Rasulullah berkata lagi, "Wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh para malaikat sebanyak mereka?" Dari hadis ini, maka jelaslah bahwa sesungguhnya ahli kubur mengetahui siapa saja yang menziarahi dan mendoakannya. Akan tetapi karena alam mereka telah berbeda dengan alam dunia, maka apa yang dijawab oleh ahli kubur tidak dapat didengar oleh manusia. Hal ini sebagaimana Imam As-Sayuti menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka tidak mampu menjawab adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, hanya saja tidak terdengar oleh orang yang hidup. Bagaimana keadaan ahli kubur saat ada orang yang menziarahinya? Berziarah kubur merupakan salah satu cara agar menghalangi seseorang dalam melakukan maksiat. Hal itu karena dengan mengingat mati, seseorang akan bersiap diri mengumpulkan amal ibadah sebagai bekal hidup di alam akhirat. Saat seseorang berziarah kubur, ahli kubur akan sangat senang menerimanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat. Salah seorang ulama salaf yang bernama Utsman bin Sawad
bercerita tentang ibunya. Ia adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya hendak meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran dalam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati. Jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohon ampunan baginya dan semua ahli kubur di sana. Pada satu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Iya, jangan engkau tinggalkan ziarah yang engkau lakukan pada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang." Sungguh, begitu gembiranya ahli kubur ketika anaknya, saudaranya, keluarganya selalu menziarahinya. Karena sesungguhnya bagi ahli kubur hanya ada 3 hal yang dapat menjadi penghubung antara manusia yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai reaksi ahli kubur saat ada seseorang yang menziarahi dan mendoakannya. Sungguh doa dari orang yang masih hidup sangat dibutuhkan bagi mereka yang sudah meninggal. Oleh karena itu, doakanlah mereka. Semoga mereka yang telah meninggal diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan nikmat di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.